Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cerita Misteri. Sebelum kita masuk ke cerita, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini. Untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh sobat kembara yang bernama Ina. Jadi untuk saat ini Ina tinggal di kota Semarang. Dia tinggal di sana bersama suami dan juga ketiga orang anaknya. Nah di sini Ina ini ingin menceritakan kejadian yang dulu pernah dia alami. Di mana waktu itu Ina ini masih duduk di bangku SD. Jadi pada saat kami membaca email dari Ina ini dan juga langsung konfirmasi dengan beliau, memang yang diceritakan Ina ini sangat pedih di masa-masa kecilnya itu. Dia pernah mengalami beberapa situasi yang membuat dia dan juga keluarganya itu nggak nyaman. Dan selain daripada itu juga, Ina ini sering mengalami perundungan atau dibully oleh beberapa tetangganya. Nah jadi waktu itu Ina ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Tengah yang kita tidak akan sebutkan nama daerahnya. Di sana dia tinggal di sebuah perkampungan. Perkampungan ini padat penduduk. Jadi Ina sendiri tinggal di sana itu sudah dari kecil. Dan dia pernah dapat cerita dari ibunya bahwa dulu yang tinggal di rumah itu adalah kakeknya yang namanya Mbah Kusen. Nah, dia itu tinggal di rumah ukurannya sangat kecil sekali. Ukurannya hanya 5 kali 3 meter. Di situ dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga ketiga saudaranya. Jadi Ina ini adalah anak terakhir. Sedangkan toilet mereka itu letaknya ada di depan rumah. Dan di depan rumah mereka ini ada balai RW. Balai RW ini sudah lama berdiri di sana. Nah, di sebelah kanan rumah mereka itu adalah rumah Mbah Hashim. Mbah Hashim ini dulu dekat sekali dengan Mbah Kusen. Dan anak-anak Mbah Hashim inilah yang nantinya akan merundung keluarganya Ina. Jadi ceritanya dulu ketika ada Mbah Hashim dan juga dulu ketika masih ada Mbah Husen, mereka ini, dua keluarga ini nggak pernah saling berseteru. Justru Mbah Hashim itu bersahabat kental sekali dengan Mbah Kusen. Jadi mereka saking akrabnya dan namanya orang dulu. Jadi untuk akses jalan keluar dari rumah Mbah Kusen ini harus melewati jalan yang ada di belakangnya. Tapi karena waktu itu Mbah Hashim ini bersahabat dengan Mbah Kusen, Mbah Hashim ini sempat mengikhlaskan tanahnya untuk dilalui jalan oleh keluarganya Mbah Kusen. Jadi waktu itu hanya sekedar pembicaraan, tidak ada surat hitam di atas putih dan lain sebagainya. Ya mungkin orang dulu seperti itu. Mbah Hashim ini membuatkan jalan yang sebenarnya ini adalah tanah dari Mbah Hashim. Diikhlaskan untuk Mbah Kusen supaya Mbah Kusen ini dan keluarga bisa melewati jalan itu dan nggak perlu muter ke belakang. Inilah awal permulaannya. Dan setelah Mbah Hashim ini meninggal, 2 tahun kemudian Mbah Kusen meninggal. Nah Ina itu waktu itu masih usianya masih sekitar 5 atau 6 tahun ketika Mbah Kusen ini meninggal. Nah pada saat Mbah Kusen meninggal dan Mbah Hashim sudah meninggal, anak Mbah Hashim yang namanya Pak Toto inilah yang mulai memperkarakan hal-hal yang seperti ini. Contohnya waktu itu Pak Toto terang-terangan memanggil ketua RT dan juga penduduk setempat. Pak Toto bilang bahwa tanah ini adalah tanah bapak saya, Pak Hashim. Dan ini tanah ini saya mau minta lagi. Artinya kalau tanah ini diminta lagi, otomatis tanah ini akan ditutup dan akses jalan untuk keluar dari rumah Ina dan juga keluarganya ini adalah lewat pintu belakang. Sedangkan di areal belakang itu sudah dimiliki oleh orang lain. Dan gak akan lama lagi, tanah yang di belakang itu juga akan didirikan bangunan.